Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadediti dan rekan saya Alika Nugraha. yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola Untuk Anda. mantap sekali. Di episode yang kali ini kita bakal bahas soal salah satunya itu ada satu sosok yang ternyata dia orang Inggris, tapi lebih nyaman main di luar negeri. Benar. Jadi ceritanya kan tidak ada yang bisa meramal masa depan. Oke. Apalagi meramal sepak bola Indonesia. Arahnya kemana tuh belum? Arahnya kemana nggak tahu nih. Belum tahu. Kayak di pemilihan ketua kemarin tuh, saat ini syuting baru kepilih kemarin. Itu tuh tiba-tiba kayak wakilnya tuh berubah gitu. Iya, ada perubahan mendadak gitu. Perubahan mendadak. Harus pakai VAR dulu. Ada dramanya lah. Ada dramanya, dan ini yang terjadi sama namanya Connor Henderson. Oke. Dia ini bakal diramalkan sebagai pemain bagus. Seenggaknya tuh yang main di Football League lah, alias divisi 2-nya Liga Inggris. Tapi kenyataan tidak seindah hayalan. Waduh. Nah, jadi ceritanya tuh si Henderson ini bergabung dengan Arsenal pada usia 8 tahun. 8 tahun. Yaitu pada tahun 1999. Saya kan 8 tahun gabung sama apa? Saya gabung tim Gundu kalau nggak salah waktu itu. Masih ada gak ya Gundu zaman sekarang? Kirain masuk ini Freemason. Zaman dulu pada. Nah, dia si Henderson ini perlahan naik ke tiap kelompok umur. Sampai akhirnya pada 2011 ia promosi ke tim utama dan bermain penuh selama 90 menit di Piala FA menghadapi Leyton Orient namanya. Nah, manajernya Arsenal, Arsene Wenger, dia tuh menyebut kalau Anderson ini udah pada tingkat di mana dia ini bakal dibutuhkan sama tim utama. Keren. Sementara itu, Jack Wilshere menggambarkannya sebagai the next Irish superstar. Nah, ini sama sebenarnya kayak alasan Manchester City berjaya sampai sekarang, Kak. Kenapa tuh? Karena dia kan lihat Manchester United, terus dia mikir Irish gak sih? Irish ini kebanyakan dari Irlandia, bukan Irish. Ini hati. Bukan. Nah, segala pujian itu tuh nggak langsung terwujud karena ligamen lututnya si Henderson cedera di musim panas itu. Dan sejak saat itu dia tuh nggak pernah main untuk Arsenal. Sedih. Nah, di usianya yang ke-22 tahun Henderson sadar nih kalau dia harus pergi dari Arsenal. Betul. Karena kualitasnya yang mungkin tidak cukup bagus untuk The Gunners. Betul. Nah, pada 2013 Henderson meninggalkan Arsenal dan bergabung bersama Hull City. Nah, sialnya ia kesulitan menembus tim utama dan beradaptasi dengan gaya main Hull waktu itu. Ia bahkan dipinjamkan ke Stevenage tapi tetap gak memuaskan. Tidak memuaskan permainannya. Nah, Henderson pun cerita ya kalau dia tuh sebenarnya sulit sih beradaptasi di klub lain. Dia itu bingung dengan cara mereka bermain. Wah. Si Henderson ini aneh karena gini aja bingung gimana mau memahami dan menyelami pemahaman perempuan. Misalkan ada pertanyaan, kamu mau makan apa? Jawabannya terserah. Kira-kira Alika akan melakukan apa? Kalau yang kayak gitu jangankan Henderson, saya aja gak bisa memahami seperti itu. Dan semua cowok juga gak bisa deh kayaknya memahami isi pikiran perempuan. Jadi tanya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Padahal mah itu tuh pengen ditanya. Pengen ditanya, iya betul. Mana kita tahu kan kita bukan Mama Loren. Mama Loren aja. Berapa masa depan tadi Mama Loren bisa juga. Nah, Henderson ini bilang kalau dari umur 8 sampai 21 tahun dia ini cuma dilatih untuk main dengan gaya Arsenal udah aja. Udah terlalu melekat ya. Melekat banget ya Arsenalnya tuh. Di sisi lain gak banyak tim lain yang main dengan gaya ini. Betul. Karena tim lain tuh ada yang pakai gaya gravitasi. Wah, dia terbang bolanya dong. Sampai main gaya banget kayak uya-kuya. Bener dong. Itu bukan gaya main bola. Nah, Hull yang tidak puas kemudian melepas Henderson ke Grimsby Town namanya. Nah, sejak saat itu karirnya menurun drastis. Ia bergabung dengan tim semacam Crawley Town, Isborough, Pirin Belfegard, dan Deunara Al-Kharasi. Apa yang sebenarnya terjadi ya kita gak pernah tahu. Iya, gitu. ini sama kayak popularitasnya Kang Emil yang wah, banyak blunder. Nah, terus di Arsenal ini Henderson tuh sebenarnya kan cuma main sekali di Arsenal. Tapi hampir separuh karir sepak bolanya itu dihabiskan di Arsenal. Bener, kan udah 8 tahun kan. Betul. Dari kecil lah dia di sana. Dari kecil di sana. Nah, dia pun punya sejumlah kenangan kayak berlatih bersama Cesc Fabregas, Samir Nasri, Thomas Rosicky sampai Jeremy Thomas. Enggak dong. Thomas Rosicky sama Jeremy Thomas beda. Apalagi Henderson adalah fansnya Madura United. Bukan dong. Kenapa dia? Belum ada waktu itu daripada jadi fansnya. Aduh. Nah, laga debutnya menghadapi Leyton Orient tadi selama menjadi penggawa Arsenal menjadi momen tidak terlupakan baginya. Ia menikmati segalanya di hari itu. Nah, sayangnya tadi cedera lutut membuatnya tidak bermain sampai selama 8 bulan bahkan. Karena itu ia memilih keluar dari Arsenal. Betul.
Karir Henderson ini seperti Kang Emil menurun drastis setelah keluar dari Arsenal. Kenapa saya ada Kang Emil sih? Nah, sulitnya adaptasi secara taktikal jadi salah satu alasannya kan. Oke. Sampai akhirnya dia bergabung dengan Pirin Blagoevgrad, yaitu kesebelasan dari Bulgaria pada 2017. Di sana dia kembali merasa seperti di rumah. Karena rumah itu bukan where atau bukan di mana, tapi who. Wah, Itu sama siapa? Kalaupun tinggalnya sama orang yang disayang, kenapa ya? Nah, Henderson ini awalnya tidak menutup peluang main di luar negeri sebenarnya. Namun kalau dia main bagus bersama Claudio di Ligue 1, ia sebenarnya ingin mencari tim di divisi Championship, masih di Liga Inggris aja maksudnya. Akan tetapi ia seperti tidak lagi menikmati sepak bola dan merasa harus keluar dari Inggris. Ia lalu itu lalu bicara dengan seorang agen dan kalau bilang kalau dirinya tidak lagi tertarik main di Inggris. Ia ingin segera pergi dan main dimanapun di Eropa yang bisa cocok dengan cara main dia. Betul. Nah, Henderson pun kemudian mendapatkan saran dari mantan gelandangnya Watford yaitu Ross Jenkins yang bergabung bersama Pirin semusim sebelumnya dan Henderson pun akhirnya nurut aja. Betul. Dan pada 2019 Henderson ini meninggalkan Pirin tapi tidak pulang lagi ke Inggris. Betul. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Ini sih Henderson ini. Dia lupa pulang. Ia justru pindah ke Rumania dan bergabung bersama Dunarea Kalarasi. Nah, saat Kalarasi terdegradasi, Henderson ini kembali ke Pirin. Betul. Ia pun menyarankan pemain Inggris lainnya untuk pindah ke negara lain ketimbang main di divisi bawah Liga Inggris dan tidak berkembang lah mungkin menurut dia. Mungkin si Henderson ini menetapkan pikiran kayak kukira kamu rumah. Wow, ternyata aku hanya singgah. Ternyata kamu hanya singgah. Kok jadi bukan bola ya konteksnya? Ternyata rumahnya bukan di Inggris, tapi di Bulgaria. Emang selama ini mungkin ya daripada maksain tapi tidak kunjung ketemu performa yang bagus ya mendingan pindah. Gitu. Aduh, itu tadi Kak bahasan kita soal si Connor Henderson ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.